Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat kawan pajak semuanya dimanapun kawan pajak berada, khususnya kawan pajak yang berada di daerah Ciamis, Banjar, Pangandaran ya. Mudah-mudahan kawan pajak senantiasa dalam keadaan sehat gitu ya, dan mungkin mayoritas kawan pajak sedang dalam berpuasa ya. Mudah-mudahan puasanya lancar dan bisa bisa nggak batal ya. Amin. Amin. Baik, kawan pajak semuanya, di kesempatan kita pada sore hari ini ya, kita akan bincang-bincang santai kali ya, istilahnya, atau siniar warga baik ya kalau ya. Astagfirullah. Jadi kita akan bincang-bincang santai terkait korteks ya, nah khususnya yang orang pribadi. Nah, sebelum kita bahas secara detail terkait korteks orang pribadi, nah yang perlu digarisbawahi, ini ada berbagai macam kategori kan ya. Jadi di korteks ini kan baru launching di Januari 2025 ya. Nah ini semua yang orang pribadi itu ketika mau daftar NPWP, daftarnya di korteks ya. Dan yang sudah punya NPWP itu juga harus melakukan aktivasi akun korteks, betul ya. Nah, yang akan kita bahas lebih detail adalah di registrasi ya. Nah, cuman kawan pajak sebelum ke registrasi, jadi kawan pajak pastikan, berarti kalau ke registrasi itu yang belum punya NPWP ya. Nah, tapi kalau misalkan kawan pajak sudah punya NPWP, itu kliknya bukan registrasi ya, tapi di aktivasi akun. Nah, jadi cara mengidentitaskan identifikasinya. Jadi kawan pajak itu NPWP itu sama dengan NIK ya. Nah, jadi nanti silakan kawan pajak ke korteksdjp.pajak.go.id. Nanti di situ ada banyak pilihannya, ada aktivasi akun sama daftar di sini ya. Dua menu itu yang akan kawan pajak gunakan. Nah, cara ngecek sudah terdaftar atau belum di daftar di sini ya. Daftar di sini, nanti ketika masukin NIK, nah, kalau sudah terdaftar nanti ada tulisan nomor ada sudah NIK terverifikasi. Tapi kalau belum terdaftar, dulu kawan pajak bisa lanjut melakukan proses pendaftaran. Gitu. Nah, karena kita mau bahas yang orang pribadi, apa sih yang harus disiapin ya dalam proses korteks gitu ya, untuk bisa mengakses korteks ini? Apa aja ya? Dalam hal pendaftaran ya? Dalam hal pendaftaran khususnya. Kuota. Kuota. Karena nggak ada kuota nggak akan bisa akses terbuka ya. ya, betul sekali. Kemudian KTP ya. KTP, KTP sama alamat email aktif, email yang aktif, nomor HP yang yang ada aktif, pulsanya ya. dan ada pulsanya, kartu keluarga. Kartu keluarga. Jadi cuma itu ya. Nih KTP, kartu keluarga, email, nomor HP. Iya. Dan diakses secara online untuk yang registrasi ini. Gitu. Jadi caranya, kalau kawan pajak belum punya NPWP, berarti klik ke website ya, bukan aplikasi ya. Website. korteksdjp.pajak.go.id. Terus jangan sampai salah ya, takutnya ke alamat phishing. Yang jelas kalau domain kita tuh di .go.id ya. Dan biasanya menu pencariannya paling atas ya, yang kita ya. Cuman tetap harus dicek lagi ya, takutnya ke website yang yang salah. Gitu deh. Klik, habis itu kan ke halaman utama ya. Terus halaman utama, pilih daftar di sini. Daftar di sini. Terus Nanti ada pilihan perorangan atau organisasi, pemerintah, badan, badan. dan lain-lain. Berarti kalau kita orang pribadi pilih yang perorangan. 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 Nah, setelah klik itu, Perorangan nanti ada dua pilihan lagi ya, memiliki NIK sama tidak memiliki NIK. nah kita pilih Kita berarti pilih yang memiliki memiliki NIK. NIK. Ada pilihan dua lagi. Nah, Ya. lagi. Nah, terus yang sebelumnya yang NIK sama tidak NIK ya, itu perbedaannya. Kalau ini kan NIK sudah sama dengan NPWP ya. Jadi kalau mau daftar ya harus yang memiliki NIK ya. Yang tidak punya mungkin luar negeri kali ya. Yang tidak punya yang WNA. WNA. Kalau orang pribadi yang WNI berarti yang memiliki NIK. Nah, terus ada pilihan dua lagi ya, Mbak Bella? Ya, kemudian setelah kita klik mempunyai NIK ya, karena kita warga negara Indonesia, tinggal dipilih. Nah, ini ada dua pilihan, mau dengan aktivasi NIK
Jadi NIK-nya akan terdaftar sebagai NPWP atau hanya registrasi. Nah, kalau registrasi ini NIK-nya NIK-nya tetap terpanggil ya, terregistrasi, terregistrasi, tetapi tidak ada kewajiban perpajakan. terregistrasi. Jadi hanya untuk memasukkan NIK itu ada di sistem Cortex ya, jadi kewajiban pajaknya mah belum ada. Tapi NPWP-nya bisa bisa ya kalau sampai selesai bisa nanti terkait untuk NPWP elektroniknya. Persyaratannya, persyaratan. pemenuhan persyaratan misalkan melamar kerja, terus yang tidak memerlukan NPWP itu aktif pokoknya ya. Syarat kami mendingnya hanya registrasi. Karena kalau registrasi beneran nggak ada kewajiban apapun ya. Iya. Apalagi kalau persyaratan kan belum tentu gimana ya, kan belum diterima bekerja ya, Misal belum melamar ya. lapor untuk melamar, nanti setelah diterima, setelah punya penghasilan, terus ada pajak yang harus dibayar baru diaktifin. Jadi kalau registrasi ya hanya terregistrasi tapi belum teraktivasi ya. Betul, hanya terregistrasi tapi tidak teraktivasi. Oke, jadi kita coba yang sebenarnya sama sih ya stepnya ya. stepnya sama. Jadi kita pilih yang lengkapnya aja yang dengan aktivasi ini. Aktivasi. Nah, di situ diklik ya, Iya. kliknya sekali aja. Ada berapa step? Ada 7 ya? 7. 7 tuh bagian terakhir kan submit aja Submit ya aja sebenarnya. sih. Berarti 6 aja ya kalau yang isiannya. Yang 6 juga checklist doang ya? Enggak, checklist di 7. 6 checklist itu di 7. foto, Oh, 6 foto. validasi. Iya. Validasi foto. Nah, di halaman pertama kita diminta mengisi Identitas identitas. sesuai KTP dan kartu Kartu keluarga. keluarga. Berarti kan tinggal di sini yang penting itu nick ya. Coba Betul. sekalian praktek ya. Boleh. Oke, misalkan kalau yang sudah Terpublikasi. Sudah punya BWP. Ini siapa? acak. Nah, kalau misalkan oke. nggak ada, kelihatannya kalau dari situ ya harus di. Langsung diketik. Nah, ada tuh. Nah, jadi nanti akan ada tulisan merah ya, coba. Jadi kawan-kawan zoom. Pokoknya di sini di bawahnya ada nomor identitas nasional duplikasi. Itu berarti kan sudah terduplikat ya. Jadi nggak perlu daftar ya, tinggal Iya. aktifasi akun kalau yang Betul. notifikasinya kayak gini ya. Karena masih ada yang tanya sebenarnya di WhatsApp kami ya, WhatsApp resmi kami yang notifikasinya nomor identitas duplikasi nasional itu bagaimana kan? Nah kalau memang seperti itu bisa langsung update data atau cetak kartu aja ke kantor Iya. pajaknya. Jadi nggak perlu melakukan proses pendaftaran. Pendaftaran. Tapi kalau yang belum terdaftar ini tinggal lanjut ke bawah ya, isi nama, Tempat lahir, tanggal lahir. Nama juga harus Sesuai KTP. Sesuai KTP. Iya semua harus sesuai KTP ya. Semua sesuai Kecuali KTP. yang biasa pakai gelar tanpa gelar. tanpa gelar. Jadi pernah waktu yang lihat ada yang di capilnya itu ternyata gelar. Jadi pada prinsipnya kita tuh ngambil data dari dukcapil ya. Nah, jadi kalau yang ada gelar di KTP-nya coba-coba aja tanpa gelar dulu, kalau masih nggak ada coba masukin Tambah gelarnya. gelar. Karena kita ngambil data dari dukcapil ya, jadi bukan membuat data tapi mencocokkan data. Gitu. Intinya identitas pribadi ya di halaman pertama ini. Lahir. Hubungan keluarga. Sama ini pekerjaan itu Pekerjaan. kadang antara KTP dan kartu keluarga itu beda. Hmm. Jadi kalau sesuai KTP nggak bisa, silakan diubah sesuai kartu keluarga. Kalau misal kartu keluarganya lebih baru dari KTP pembuatan. soalnya ada yang beda kadang belum bekerja, Betul. ternyata Yang pelajar di- atau mahasiswa Iya. gitu ya. Betul. Sama satu lagi yang ini ya, di bawah tuh status perkawinan. Nah, kalau yang ibu rumah tangga itu tidak akan bisa langsung daftar di sini kalau suaminya belum daftar ya. Betul. Jadi yang jadi catatan di poin pertama ini yang sering error atau yang bukan error sih, sering Yang sering terkendala bermasalah ya. masalah itu Masalah itu istri. istri. Jadi kalau suaminya belum punya NPWP, suaminya harus punya dulu gitu. Nah, setelah punya juga belum tentu berhasil ya. Jadi harus apa tuh istilahnya tuh? Kalau setelah punya, istri bisa memilih yang hanya registrasi Yang saja registrasi terlebih dahulu. dengan catatan nomor kartu keluarga di data suaminya udah Betul. sesuai. Ini Itu suami juga. sudah yang terbaru. Jadi Sudah kadang satu kata lah ya sama suami istrinya. yang sering terjadi itu di step 1 ini suaminya itu nomor Kakaknya kakak di masih sistem kita masih yang pas yang sebelum lama. nikah. Betul. Itu nggak akan pernah berhasil kalau belum diupdate. Harus update data dulu suami berarti ya. Jadi khusus ibu-ibu di halaman pertama
aktifkan dulu akun suaminya, terus nanti dicek di data keluarganya sudah betul belum nomor kakaknya ya. Kemudian yang istri pilihnya yang hanya registrasi, Nah, nggak istri- bisa pilih yang Ya, aktivasi. aktivasi. Itu palingan tambahannya. Selebihnya mah tinggal Selebihnya. ikutin step yang akan kita bahas sedikit demi sedikit ya. Gitu. Udah kan ya? Habis Udah. itu di bawah validasi ya kalau nggak salah ya. Kita harus Ya, setelah diisi semua ya, Semua. nanti ada tombol verifikasi. Kalau datanya sesuai dengan data Dukcapil, nanti datanya valid ya. Hasil validasinya bisa kita lanjutkan ke Iya. tahap 2. Tahap dua. meskipun ada yang gagal juga ada keterangannya ya. Betul, Yang ada. mana aja. Ada. Di kolom mana? Apakah Kolom misalkan namanya salah ya? Ya. Terus apa? Hmm, Kerjaan. Kerjaannya, Notifikasi. namanya di Bandung gitu kadang juga ada yang Bandung. harus sesuai. Betul. Kadang Anda yang pernah ganti nama, jadi ketika bawa kartu keluarga yang baru itu tetap nggak mau. Ganti nama. Pernah ganti nama. Oh, di Capil ini diganti gitu ya? Kayaknya masih Memang mau. dia ganti nama, pernah ganti nama gitu. Jadi masih nggak sinkron. Kalau seperti itu paling ya kita minta update data dulu ke Capil. Ke Capilnya. Termasuk punten yang status KTP-nya misalkan masih dalam tahap prosesnya. Oh iya betul. Dari yang belum menikah ke menikah atau sebaliknya kan, karena misalkan ada dia beberapa gitu ya dari kawan-kawan yang seperti itu juga harus diberesin dulu di Capilnya ya. Sama kartu keluarganya memang harus update ya. Harus Misal KTP-nya nggak diganti, tetapi minimal kartu keluarganya itu update untuk status kita, entah menikah atau sudah enggak, misalnya Iya. entah berpisah karena pisah atau meninggal ya, tapi harus update Harus minimal di-update. kartu keluarganya. Kadang KTP kan karena keterbatasan kartu ya, jadi nggak belum ada update gitu, tapi kartu keluarga harus update, kalau enggak Betul. nanti pasti bermasalah di sini. betul ya. verifikasinya Iya. gagal. Iya. Nah, terus Betul. kalau udah dicoba-coba mentok nih WA ke kita aja ya. Hmm. Coba WA, nah, nanti kita bantu kenapanya dan solusinya seperti apa. Betul. Gitu. Ini Nanti verifikasi. jangan lupa di screenshot aja Hmm. bagian kendalanya ya. Terus step 1 ya, Verifikasi. Kayaknya clear ya. Step Iya. 1 nanti verifikasi berhasil, data sukses, kita akan berpindah ke step step kedua. Dua. Step 2 itu isinya verifikasi email dan nomor Detail kontak ya. handphone. Email dan Bukan nomor kontak. HP. Tadi udah disampaikan ya di awal kalau nomor HP harus ada pulsanya. Iya. Email harus aktif Email ya, harus aktif. Bisa Bisa menerima. menerima email. Kadang ada yang penuh ya Iya. emailnya, jadi nggak bisa masuk, nggak bisa menerima email baru. Betul. Nah, itu juga pasti akan jadi kendala. Nah, Jadi harus dicek dulu ya sebelum mulai persiapan daftar. Nah, terus yang misal terkendala di sini kan emailnya nggak banyak masuk, walaupun seminggu ini kayaknya udah lancar ya, tapi kan 2 minggu yang lalu Betul. terus terang ada kendala memang ya. Ya. Nah, kalau di situ ternyata nggak bisa lanjut, itu mah harus ke kantor pajak ya. Betul. Nah, Nggak tapi bisa online. selama seminggu ini ya sampai sekarang ini alhamdulillah lancar. Tapi gunanya apa sih kan email sama nomor HP ini? Ini tuh kan nanti ada verifikasi ya, betul ya? Hmm. Ada verifikasi, jadi buat verifikasi data kita. Nanti ada kode verifikasi ke email sama ke SMS. Nanti kita masukkan kode verifikasi tersebut ke kontak yang ada di situ ya, buat diverifikasi bahwa email sama nomor HP itu benar-benar punya kita. Gitu. Kalau filosofisnya dalam apa Kedepannya kan surat menyurat kita bisa via email ya, Iya. seperti yang sudah sejak Januari ini kita sistem baru, beberapa wajib pajak sudah menerima surat-surat dari kita via email gitu, otomatis via email. Jadi Jadi salah satu gunanya untuk itu salah satu urgensinya, informasi itu kita akan sangat mudah untuk berbagi informasi ya terkait perpajakan gitu. Nah, terus udah ya diverifikasikan ya Iya, berhasil. ya yang penting. Lanjut ke yang penting pokoknya pulsa ya, kalau Pulsa. nomor HP pulsa. Kan kadang sekarang nomor HP kita udah nggak pegang kartunya lagi nih, cuma nomor WA aja. Nah itu nggak bisa ya teman-temannya, jadi harus ada SIM-nya, ada sini. ada pulsanya. Kemudian Jadi nomor email HP. sama nomor Ceknya HP itu SMS soalnya. satu nomor satu NPWP itu untuk satu email dan satu nomor HP ya. Nomor HP nggak. Kalau nomor HP bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, Kalau email kan kalau ada email, notifikasi betul. biasanya ya. Kalau email harus satu akun, satu email. Akan tertolak sistem ya. Betul. Nanti ada notifikasinya email sudah terdaftar. Iya. Tapi nomor HP kadang sebenarnya disarankan beda ya, kan takutnya ada informasi. Tapi kalau memang
dipakai lebih dari sekali sih bisa-bisa aja kita coba Iya, ya. karena biasanya yang dipakai sekali itu perusahaan sama ownernya. Yang terjadi yang sudah-sudah ya, Iya. yang sudah-sudah. Yang email yang harus banget Email satu. yang harus banget sendiri-sendiri, nggak bisa Sendiri-sendiri. digabung. Ya. Nah, berhasil kan ya? Lanjut ke Hasil, step lanjut ke step 3. Tiga. Step 3 itu pekerjaan. orang terkait ya? Apa tuh? Orang terkait ya? Oh, Ini nggak kayaknya ada ya? di skip aja kalau yang Di-skip pribadi ya. biasanya ya kita. Langsung next aja. Ini mah kalau yang badannya itu kan Betul. ada input direktur segala macam. Cuman karena kita lagi bahas orang pribadi, Hmm. yang orang terkait itu di skip aja ya langsung next. Baru ke 4 Pak. perusahaannya, pekerjaan atau Pekerjaan atau ekonomi. usaha. Nah di sini. Ya, Pilihannya ada 3. ada 3 pilihan ya. Ada pekerjaan, Hmm. ada Eh, pekerjaan bebas, ada bebas. usaha, Usaha. kegiatan usaha kegiatan ya. usaha. Pokoknya gampangnya, nah dulu kawan pajak tuh pilih ya termasuk kategori mana bekerja. Kalau bekerja kan pegawai ya, Karyawan, kalau berarti karyawan. Tapi kalau misalkan apa tuh usaha sendiri itu usahawan. Terus kalau Kegiatan usaha. kegiatan usaha. Tapi kalau kayak dokter, notaris, Notaris, itu arsitek, pekerjaan bebas, konsultan. freelance, Seniman. seniman itu tiga kategori itu kan ya. Tapi kalau ada yang double selain jadi notaris terus jadi pegawai juga atau selain usahawan pegawai juga, berarti bisa menambahkan 2 pekerjaan ya Bisa, sekarang bisa. atau lebih. Gitu. Jadi silakan diinput di situ. Sama yang sering kelewat ini ya Mbak, apa tuh? Kotak kecil ya, ada kotak Betul, kecil tuh kotak harus kecil. disentang tuh. Sebelah kanan yang Namanya mana apa yang ya? jadi utama, Hmm. yang setelah kita Hmm. pilih kan, setelah kita milih dari 3 tadi, nanti ada pilihan lagi di bawahnya ya. Kalau misalnya kita pekerjaan, ada nanti pekerjaannya apa saja. Kalau misalnya kita usaha juga ada banyak ya, banyak. usahanya apa saja. Nah itu nanti di sebelah kanan kotak yang panjang itu ada kotak kecil. Nah itu harus di Harus checklist sebagai KLU utama. Utama ya. Iya, harus ya. yang kalau sering nggak bisa kelewat lanjut gitu, soalnya. betul. Gitu. Terus pokoknya kalau banyak usahanya bukan usaha sambil kerja itu semuanya di situ ya, 3 kategori tadi. Bisa ditambahkan. Terus bisa di search ya, itu kan banyak ya kayak Betul. di deskripsi ya nggak salah ya, pokoknya di search aja ada kotak pencariannya. Kita usaha apa gitu, beternak atau bertani, search aja di Dagang situ. gitu, dagang juga kan Dagang apa macam-macam ya? ya. Di situ di search aja. Tuh, kalau udah di bawah ada klik selanjutnya lagi ya. Ya. Nanti isian di bawahnya tergantung pilihan kita di atas Di tadi atas. ya. Hmm. Kalau misal kita usaha ya nanti ada tambahannya yang karyawan atau enggak, jadi Oh, iya. nama brandnya apa, Omsetnya omsetnya berapa? berapa. Itu masih estimasi ya. Betul, Kalau estimasi. yang istilahnya baru, apalagi kalau baru mulai kan, yang omset saya belum ada, Pilihannya diestimasikan 2 ya, 0, Iya. 0 sampai 0 sampai 4,8 atau di 4,8 atas. ya, atau di atas 4,8. Iya, gitu. Terus ke bawah ya, langsung klik selanjutnya yang ke Iya. 6 apa 5? Kita ke 5 Alamat. Oh 5. Alamat. Alamat juga kita ngambil dari Dukcapil ya. Betul, Datanya jadi sama pokoknya persis ya. inputnya Sama persis. sesuai KTP lah ya, kita inputnya sesuai KTP. Ada dusun, Sesuai RT, RW. RW. Kalau Ciamis yang Ciamis Banjarmasin kan biasanya dusun, RT, RW, kelurahan atau desa, Kecamatan. kecamatan, kabupaten. Sama ada satu lagi Apa tuh? MAC address ya, tanda Oh, yang alamat iya. ya. Sama tagging ya, ada tagging Bisa alamat kita. diarahkan. Sebisa mungkin sih accurate ya, tapi kalau misalkan agak susah yang minimal mendekati Mendekati. titik lokasi kawan pajak Sama semua. bisa dilihat kadang taggingnya karena Oh, iya. Namanya sama. Sama. desanya ya, jadi kita Ke kadang daerah tagging mana ke ya? daerah lain. Hmm. Kalau gue masih di Jawa Barat juga, Sama. cuman udah beda kabupaten. Contohnya apa yang sama ya? Banyak kayak desa Cisadap aja banyak di Iya, benar. atau Cileur apa banyak lah. Yang depannya Cik banyak Ci pokoknya di sini. karena ke nyasar ke Cianjur gitu. Betul. Cianjur. Cuman Oh, iya. kelebihannya kan kita ngambil dari Sapil, kalaupun gagal pasti ada notifikasi, Betul, ada data notifikasi tidak gagalnya. sesuai. Nah, jadi kalau dulu mungkin di sistem yang lama kan kadang ada kan ya kita tiba-tiba terdaftar di KPP Cianjur gitu. Karena salah. Karena salah tag Salah data. pilih. Kalau sekarang karena ada poin tagging yang wajib, itu wajib ya. Karena kalau nggak kita geser nggak bisa. nggak bisa lanjut. Sampai ada apa istilahnya itu yang angka-angka tuh Oh iya, Oh, koordinat. koordinat. Nah, sampai ada koordinat baru bisa. Sama Gitu. unjuk koordinat. Ya, langsung ke Udah ke
ke ini verifikasi identitas ya. Nah. Iya, nah Face recognition ya? Ada Betul. menu upload foto nggak ya sekarang tuh? ada. Oh, jadi berarti bisa upload foto atau face recognition secara langsung ya. Terus terang ini yang dibaca itu biometrik ya. Jadi nggak harus HP-nya iPhone. Dan saya juga nggak punya. Gitu. Jadi biometrik wajah kok. Jadi HP biasa. Biometrik itu gimana sih Kak? Biometrik tuh ya kayak apa tuh? Apa ya? Oh, ini jarak matanya. Jarak mata terus segala macam gitu. Ya walaupun kadang misal nih iseng gitu, suami istri mirip gitu, kadang ada yang berhasil gitu ya. Masa? Iya. Pernah. Tapi ya jangan ya kalau bisa yang bersangkutan, karena kan ini datanya masuk ke sistem kita. Datanya masuk ke sistem kita, jadi harus yang bersangkutan langsung. Khawatirnya suatu saat ada ini ya, misalnya pengecekan segala macam. Betul. Jadi yang bersangkutan langsung aja. Dan foto ini nggak ada di kartu NPWP ya, soalnya ada yang daftar ke kantor maunya mau upload aja pakai fotonya sendiri gitu. Pas di ini nggak usah foto dari kantor aja, apa aku upload aja, kenapa gitu? Nanti muncul di kartu nggak? Enggak. Oh ya udah, dikiranya akan muncul di kartu si foto seperti KTP. Padahal kayak gitu mah pengen dia yang terbaik emang ya. Betul. Iya. Ya apa istilahnya di KTP kan biasanya agak kan nggak jadi. Kalau punya saya belum punya saya. Oh iya, kalau kayak gitu gimana nggak valid ya? Atau masa mudanya berbeda dengan yang Betul. sekarang? Itu nggak bisa jadi. Nah, masalah juga ya. Hmm. Jadi misal dulu belum pakai kerudung waktu foto Sekarang KTP, pakai jilbab sekarang gitu ya. pakai kerudung, itu juga bisa jadi Bisa jadi, tapi ada yang berhasil Ada yang juga. berhasil. bisa jadi nggak berhasil ketika Ah, validasi si validasi. foto. Kalau nggak salah waktu awal-awal tuh apa tuh istilahnya tuh ke bukan biometrik ya, maksudnya ke kesesuaian itu beneran diatur, makanya susah banget tuh awal-awal Susah, kita Januari kan. betul. Tapi semakin kesini kan mungkin standarnya di ini, jadi Diturunin. Jadi tadi HP itu tidak terlalu bermasalah, terus kadang pernah saya yang berkerudung dulunya tidak itu sekarang berkerudung Bisa. ada yang bisa. Tapi kalau enggak berarti antara kecapilnya diganti di update gitu ya, atau ya foto sendiri dengan sesuai dengan yang di KTP ya. Iya, disesuaikan. Solusi biar bisa lanjut gitu. Terus nah ya paling kecil yang sering error itu ya Itu Iya. sudah tahap terakhir, tinggal checklist save. pernyataan sama kirim permohonan. Sudah. Nah kalau lagi error di sini nggak bisa kirim, ada beberapa kemungkinannya, bisa jadi penuh servernya atau bisa jadi memang lagi error ya. Nah, paling solusinya ditunggu dulu ya. Tapi terus terang kalau yang pribadi ini udah lancar ya, nggak pernah error yang lama gitu. Paling error di email cuma berapa menit udah bisa. Terus terang yang seminggu ini udah lancar banget, gitu. Terus kalau memang sudah mentok gagal gitu ya, nah paling coba nanti WA kita ya di 0811211901 atau kalau masih mentok datang aja ke kantor pajak terdekat ya, nggak harus ke terdaftar kan sekarang ya. Bisa terdekat Dimanapun. di mana aja. Gimana sih? Nah, tapi kadang misalkan pernah tuh ke Ciamis, misalkan ada kawan pajak yang nonton komplain, misalkan saya di KPP luar gitu ya, terus ditolak, misalkan Disuruh balik. disuruh Iya. balik. Nah, terus terang apa tuh namanya, bisa jadi itu karena lagi penuh misalkan ya, terus di depannya entah misinformasi segala macam diarahkan ke KPP lain. Paling coba aja cari KPP yang lainnya ya, yang apalagi yang di Jakarta kan banyak ya, Jakarta, Bandung gitu kan Oh, KPP nya sudah banyak. merantau gitu ya. Oh, tapi kalau Ciamis kan relatif tidak terlalu ramai ya, kita biasanya terima semua yang datang ke sini gitu. Kalau memang bisa kita terima terkait konsultasinya gitu. Online ini bisa dimanapun ya berarti ya. Kapanpun juga. Tapi rekomendasinya pagi ya Kak? Enggak sih. Orang Enggak, pribadi orang aman ya. Orang pribadi apa? Alhamdulillah. Atau online bisa di rumah, atau kalau memang online mau dipandu ke kita juga bisa ya. Nanti antriannya berarti antrian update gitu. Nanti kita pandu secara online. Sudah selesai. Selesai. Nanti Tinggal ada outputnya nih. ya Iya. outputnya ke email ya. Ke email. Yang banyak ya, ada apa? NPWP elektronik, terus Surat keterangan terdaftar, surat keterangan terdaftar, terus ada hak dan kewajiban, dan kewajiban, ada selamat datang. selamat datang ya, surat penerbitan akun yang isinya password ya. Oh iya. Penerbitan akun. Nah itu mah enak, bisa langsung login Cortex ya. Gitu. Nah yang wajib ada tuh sebenarnya KTP NPWP elektronik ya, Iya. buat kawan-kawan Mempermudah. apa tuh namanya persyaratan gitu, sama password. Itu password yang paling penting ya. ATP
aktivasi akun. Iya. Aktivasi akun terlebih Isinya dahulu. username sama passwordnya ya. Kalau yang lain nggak dapat, tinggal kalau ada password kan tinggal login aja. Nanti ke dokumen ada semua. Iya. Gitu. Jadi password. Nah, misalnya emang ada beberapa kendala kan ya di sini, jadi nggak terima nggak terima semua file. Nah, coba kawan pajak nanti WA ke KPP Ciamis. Nanti di WA, nanti kemarin saya udah konfirmasi ke petugas NPWP-nya ya. Nanti di WA bilang aja sudah pendaftaran, tapi tidak menerima password dan NPWP. Nanti minta yang surat penerbitan akun tadi. Nah, nanti dikirim oleh petugasnya ke nomor layanan NPWP. Ya, dicek di Instagram kami ada nomor layanan NPWP, nanti dihubungi. Nah, dari petugas paling nanti akan meminta mengisi data sama identitas paling. Nanti kita kirim passwordnya ke email kawan pajak semua yang terdaftar. Gitu. Terus itu ya Selesai. Dan NPWP itu nggak perlu dicetak ya karena elektronik. Jadi kalau memang persyaratannya harus melampirkan fotokopi NPWP, itu kan bentuknya PDF, tinggal print fotokopi aja, tinggal buka terus print atau dikontrol P di komputernya terus print di printernya masing-masing. Kalau mintanya fotokopi, tapi kalau mintanya scanan ya itu udah tinggal diupload, jadi nggak perlu cetak. Tapi kalau mau cetak boleh nggak? Boleh ya, ke kantor pajak terdekat ya bisa. Ke kantor pajak terdekat bisa, nanti bawa KTP. KTP sih cukup ya. KTP aja, nanti ambil antrian ke loket NPWP, nanti dibantu dicetak oleh petugas NPWP-nya. Selama persediaan masih ada ya. Selama persediaan masih Kartu ada. ya. Kartunya. Betul. Tapi kalaupun misalkan pakai elektronik juga sudah sangat sama aja sih Kedudukan sebenarnya. sama ya. Di Karena kartu biasanya kami juga persyaratan kan nggak mungkin diminta kartu asli, pasti Iya. dimintanya fotokopi. fotokopi. Kayak ibu-ibu shop, bukan ibu-ibu dong sih, bapak-bapak juga ada misalnya Shopee affiliate ya, Betul. Facebook Pro, YouTube gitu-gitu itu kan diupload aja tuh, ya tinggal upload aja si NPWP-nya gitu. Gitu. Nah, silakan kawan pajak kalau ada pertanyaannya boleh ini post kayaknya harus komen. dilihat dari Coba Baru kita sama. titip kita nih. Dan ini ternyata banyak sekali yang bertanya. Adakah yang Ada bertanya? yang minta Evin Terus nggak dibalas ya? di Minta Evin-nya. nomor layanan Baik. Ada yang nanya Evinnya, jadi untuk Evin sekarang itu, ini berarti di luar temanya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi sekarang itu kalau Evin kan ada yang aktivasi, ada yang lupa Evin ya. Betul. Terus lupa Evin juga bercabang. Bisa Ada jadi yang ganti emailnya email. ganti, ada yang enggak. Nah kita bahas yang aktivasi dulu nih. Aktivasi ini berarti hanya untuk yang mau lapor tahun 2024 ke belakang Yang ya. terdaftar 2024 ke belakang. paling Akhir 31 Desember Nah 2020. itu wajib ada Evin untuk laporan, itu pun kalau NPWP-nya aktif kan. Betul. Harus aktivasi buat laporan di DJP online, karena laporan di 2024 kan masih DJP online ya. Nah aktivasi itu hanya bisa saat ini ya itu di kantor pajak terdekat kalau orang Yang pribadi. pribadi. Jadi nggak ada channel online lagi. Iya. Dulu memang kita pernah ya waktu pandemi, tapi setelah pandemi berakhir udah ditutup gitu. Ini harus ke kantor pajak terdekat kalau yang pribadi, kalau yang badan ke terdaftar, KPP terdaftar. Itu yang aktivasi. Nah terus yang lupa Evin ya. Nah yang lupa Evin ini ada dua tadi ya. Kalau misalkan email sama nomor HP-nya masih sesuai, masih sama, masih aktif, masih bisa dibuka semuanya, itu ada berbagai cara. Itu bisa ke email, tapi emailnya bukan email KPP ya. Emailnya ke lupa.evin@pajak.go.id. Itu yang pertama. Atau bisa ke live chat di pajak.go.id. Itu yang kedua. Atau bisa ke kering pajak 1.500-200. Atau bisa datang ke kantor pajak terdekat. Aplikasi. Atau di aplikasi M-Pajak. Nah, jadi banyak pilihannya selama email sama nomor HP-nya Nggak berubah. tidak berubah dan masih aktif semuanya. Betul. Masih bisa menerima link untuk ubah password. Iya. Link ya. Nanti pas ini udah link untuk ubah password. Nah, yang kedua nih yang banyak terjadi ya. Iya, ganti email, Nomor HP juga. nomor HP-nya juga. Kalau itu Dulunya belum ada,
gitu. Kalau sekarang nggak bisa ya, Sekarang bisa. harus email sama nomor HP-nya harus ada dan aktif karena ada kode verifikasi, dan itu hanya bisa dilakukan seperti aktivasi Betul. ke kantor pajak terdekat. terdekat. Ya, Jadi tetap harus pengajuan ulang ya harus HP-nya. mengajukan ulang karena nanti penggantian EVIN-nya berubah. Jadi seolah-olah seperti aktivasi akun lagi gitu. Kalau emailnya tadinya nggak ada, atau emailnya udah nggak aktif, atau nomor HP-nya nggak aktif, pokoknya dua hal ini nggak bisa dibuka dan nggak aktif aja. Berarti harus ke kantor pajak terdekat. Nggak bisa ke kering pajak, nggak bisa. Ke live chat nggak bisa. Betul. Ke- Harus datang isi formulir ya. Iya, karena ada berkaitan dengan data segala macam lah. Gitu. Jadi harus ke kantor pajak terdekat ya, bukan terdaftar. Gitu. Termasuk yang badannya, yang badan juga sama. Dan terdaftar. Iya. Evin hanya untuk yang 2024 bawah ya. Iya. Yang baru terdaftar jangan minta Evin karena Betul, udah beda karena sistem lagi. nggak bisa, Iya. tidak bisa kita layani ya. Kalau yang terdaftarnya 1 Januari, Oh, kewajibannya balik Kak yang baru terdaftar nih. Kenapa? Oh iya, tadi ya. Kewajibannya yang tadi udah selesai daftar. Kewajibannya jangan lupa lapor SPT tahunan. Mulai tahun depan. Tahun depan ya, 1 Januari sampai 31 Maret. Jadi Iya. cukup sekali aja laporannya. Dan kemungkinan besar ya, karena kan kita nggak bisa meramal masa depan, tapi kalau sesuai rencana dan aturan itu udah di konteks ya, teman-teman. Iya. Sudah di konteks, sudah tidak menggunakan digital online lagi untuk lapor pajak tahun 2025 dan seterusnya. Ya. Jadi udah nggak perlu Evin lagi ya. Nah, terus tambahan lagi paling yang apa tuh? Notaris, terus dokter, yang pekerja bebas ya Mbak ya, kalau mau pakai pencatatan di Januari sampai Maret nih bentar lagi, jangan lupa untuk menyampaikan pemberitahuan menggunakan NPPN ya, nama penghitungan penghasilan neto. Gitu. Kemudian kalau ada kendala, silakan kawan pajak bisa ke 08 112 112 901 layanan helpdesk ya. Ya. Atau bisa cek di Instagram kami ya, di situ ada di bio-nya, Bio. di link tree-nya ada di situ semua. Itu ada lagi? Coba kita cek lagi. Sudah selesai, sudah share map. Ya, sih. Di tengah. SD. SMP udah nggak ada kayaknya yang berarti. Udah ada atau aku udah nggak ikut? Udah ya? Dah. Oke, kawan pajak semuanya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan ya atau dibahas, kita cukupkan ini ya. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan ya. Kalau misalkan ada kendala atau pertanyaan bisa ke 08 112 112 901. Ada yang tambahan, Mbak? Nggak ada ya? Enggak, Iya. Nah, karena sudah setengah jam ya, lebih dan dikit. sudah mau lebaran. Sudah mau lebaran. Oh iya, paling karena ini terakhir mungkin ya kita upload di Maret ini mungkin ya. Dan sebelum mau lebaran kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk kawan pajak semuanya, khususnya yang pernah berinteraksi dengan kita ya. Kalau ada yang salah kata, salah ucap, pas lagi ke helpdesk, pas lagi penyuluhan atau ketemu kita di jalan itu yang mohon maaf banget ya. Dan itu selamat lebaran. Iya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Sama-sama.